Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan mengadakan praktek coaching di mana sebagai coachnya adalah saya sendiri, Lely Susanti, dan coachnya Ibu Teresia Diana. Ya, kasih Bu. Eh, Selamat siang Ibu Leli. Apakah Siang. Ibu memiliki waktu luang? Oh, kebetulan Bu, saya lagi kosong jam ini. Kenapa ya Bu? Saya perhatikan Ibu Diana ini kurang semangat dalam mengajar. Kayaknya di dalam raut wajah Ibu, saya lihat ada kecemasan gitu. Apa ada yang bisa saya bantu ya Bu? Begini Bu, betul sekali. Namun sebelumnya di sini saya mohon maaf ya Bu, karena mengganggu waktunya Ibu Leli. Oh, tidak apa-apa Bu. Saya senang kok Bu. Dan saya juga kebetulan ada waktu luang Bu. Jadi Ibu tidak mengganggu waktu saya Bu. Kenapa Bu? Karena begini Bu, eh, saya ingin meminta masukan kepada Ibu selaku coach saya. Saya bermohon nanti Ibu bisa memberikan masukan terkait dengan masalah yang mengganjal di hati saya, Bu. Kira-kira apakah Ibu Leli nantinya berkenan membantu saya memecahkan masalah yang saya hadapi? Dengan senang hati sekali Bu Tere. Nanti cerita Ibu ini akan aman rahasianya. Hanya Ibu dan saya saja yang tahu. Kalau boleh tahu Bu, apa yang bisa saya bantu dan ada masalah apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan dulu. Siapa tahu saya bisa membantu masalah Ibu. Sebenarnya berat, Bu. Tapi saya sampaikanlah, Bu ya. Ya Bu. Begini, Bu. Sebenarnya masalah ini malu saya memaparkannya, Bu. Terkadang, Bu, saya merenung sendiri. Apa yang salah dari pembelajaran yang saya berikan? Ini masalah saya di kelas, Bu. Yang mana saya kan, Bu, mengajar di kelas 1. Taulah Ibu kelas 1. Inilah dasar untuk bisa lanjut ke tingkat dasar, ke tingkat selanjutnya. Jadi kira-kira Ibu sekitar 30% lagi dari jumlah murid saya itu belum bisa membaca. Jadi saya merasa khawatir Bu, karena sebentar lagi kan mau kenaikan kelas. Saya bingung sekali Bu, apa anak ini dinaikkan atau tidak dinaikkan, begitu Bu. Oh, begitu masalah Ibu. Memang berat ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, selama ini Ibu mengajar itu memakai media apa ya Bu? Selama ini sih saya sudah mencoba berbagai media juga dalam pembelajaran. Seperti ada yang menggunakan kartu huruf itu, kartu Oh, huruf-huruf iya Bu. gunting gitu, mengenalkannya kepada siswa. Ada juga saya buat gambar, namun siswa tersebut belum juga mampu membaca, Bu. Saya juga sudah mencoba menggunakan media lain. Oh iya ya Bu, masih belum bisa membaca juga siswa tersebut ya Bu. Walaupun Ibu sudah mempergunakan segala cara, segala media, tapi masih belum belum bisa juga ya Bu. Kalau menurut Ibu, cara-cara yang Ibu sudah lakukan itu, menurut Ibu itu sudah efektif enggak Bu untuk membantu minat peserta didik? Apa ada menurut Ibu alternatif lain yang bisa membantu minat peserta didik itu dalam membaca Bu? Iya, Bu. Menurut saya memang itu sudah efektif, Bu. Karena sebagian kawan-kawannya sekitar 70% itu bersemangat dalam belajar jika menggunakan media itu. Jadi untuk alternatif lain yang ingin saya lakukan, Bu, kita kan sudah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi juga ya, Bu Nah, ya. iya. Jadi saya akan membuat juga konten-konten yang eh, lebih menarik pada siswa saya, Bu. Mungkin itu yang akan saya lakukan lagi, Bu. Oh, betul juga itu Bu, mantap juga itu idenya Bu.
Bagaimana kalau dengan orang tua siswa, Bu? Apakah Ibu sudah pernah berkoordinasi dengan orang tua siswa? Untuk orang tua saya sudah berkoordinasi, Bu. Bahkan saya sudah berkunjung, Bu, ke rumah-rumahnya. Tapi Hmm. itulah, Bu, maklum lah ya, pendidikan itu memang dasarnya dari rumah. Namun kalau dilihat dari background keluarganya yang masih di bawah garis kemiskinan ya Bu ya, yang mana orang tuanya sebagai nelayan, bapaknya ke laut, ibunya membersihkan ikan, memilih ikan. Jadi eh, rata-rata punya banyak anak pula ibu. Oh Jadi iya, ya. perhatian orang tua itu sama anak otomatis berkurang lah Bu karena kesibukan, karena punya banyak anak. Kalau saya lihat Bu, ingusnya saja, aduh pusing aku Bu. Jadi tidak tahu lagi Bu kayak mana. Iya ya, Bu. Memang betul itu, Bu. Keluarga itu adalah awal dari pendidikan, Bu. Jadi sangat diperlukan sekali motivasi dari keluarga itu, Bu. Dan memang dari keluarga itu, lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang anak, Bu. Namun disinilah, Bu, kita sebagai guru dituntut untuk membentuk siswa itu untuk berprestasi. Ya, bisa dengan salah satu cara memberikan uh, pembelajaran dengan yang berinovasi seperti yang sudah Ibu laksanakan tadi. Jadi siswa itu jadi semakin aktif, semakin menarik dalam mengikuti pembelajaran. Di sini Ibu harus lebih kompeten, Bu, dalam membantu siswa itu belajar sehingga lebih lebih tahu lagi bagaimana membaca. Oh iya ya Bu. Oh di sini saya akan berencana membuat lagi media-media, itu dari gambar, dari membuat video, terus mencari-cari referensi buku bacaan yang menarik, eh, agar siswa tersebut tertarik dalam belajar, terutama membaca buku ini, Bu. Jadi saya akan berusaha ya, mencari-cari inovasi-inovasi yang mana nantinya akan menambah minat peserta didik saya dalam membaca tersebut. Saya sangat setuju sekali dengan ide Ibu itu. Karena saya juga pernah mengalami hal yang sama dengan Ibu. Tapi setelah saya melakukan pembelajaran yang berinovasi di dalam kelas, jadi siswa itu semakin aktif, Bu. Karena mereka tertantang gitu dengan media-media yang kita buat itu. Jadi saya sangat mendukung dengan ide Ibu itu. Ya Bu, terima kasih atas sarannya dan saya juga akan terus berusaha membuat siswa itu tertarik terutama dalam membaca ini supaya nantinya siswa itu oh, dalam membaca tersebut fasih dalam membacanya sehingga nantinya ke kelas 2 sudah bisa lancar membaca itu. Mantap, Bu Tere. Kira-kira, Bu, eh, komitmen yang akan Ibu sampaikan kepada siswa jika siswa tersebut berhasil bisa membaca itu kapan ya, Bu? Komitmen yang akan saya lakukan kepada siswa ini, saya kembali membuat keyakinan kelas, meralat keyakinan kelas saya yang dulu, sehingga harus belajar di rumah setiap hari. Nah, kemudian mungkin saya akan bercerita-cerita lebih dekat kepada siswa tersebut, mungkin menanyakan apa cita-citanya, atau lebih fokus ke masa depan. Jadi Bu, mungkin dia nanti akan lebih termotivasi dari yang disampaikan tersebut. Saya sangat setuju sekali, Bu, dengan Ibu sampaikan tadi. Karena dengan memberikan motivasi, anak-anak itu lebih bersemangat belajarnya. Karena siswa itu merasa bertanggung jawab atas dirinya. Saya sangat setuju sekali, Bu, dan saya sangat mendukungnya.
Kira-kira Bu Diana jika dibuat skala dalam angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu di skala berapa ya sebelum membuat perencanaan dengan pembuatan media dan berbagai konten yang tadi itu, Bu? Kalau dibuat skala ya Bu, kalau sebelumnya mungkin anak tersebut masih di skala 2 Ibu. Namun nantinya saya menginginkan anak-anak tersebut sekurang-kurangnya atau minimal berada di skala 8 Ibu, setelah saya melakukan itu. Tidak apa-apa Bu kalau masih skala 2, masih ada kesempatan Bu, masih ada waktu untuk memperbaikinya. Kira-kira Bu, eh, saya boleh tahu Bu, kira-kira ada nggak hambatan dalam Ibu melakukan pembelajaran yang berinovasi yang tadi itu yang Ibu katakan tadi? Oh ya Bu, hambatan itu terus ada ya Bu ya. Yang real sekarang yang sudah di mata saya Bu. Jika saya membuat konten-konten seperti yang saya sampaikan tadi, membuat konten video atau membuat konten-konten yang menarik dengan menggunakan laptop gitu ya Bu. Ya, Di sekolah kami itu tidak punya yang fokus Bu. Jadi anak-anak itu kesulitan melihat video yang saya tayangkan tersebut karena cuma melihat layar laptop Bu. Tahu lah Ibu layar laptop seberapa, anak-anaknya 29 orang ya Bu ya. Itulah salah satu kendala saya Bu. Namun saya tetap membuat pembelajaran yang menarik walaupun cuma menayangkan melalui layar laptop, dan itu pastinya kurang maksimal ya Bu. super sekali Bu. Dari semua yang Ibu jelaskan tadi sangat bagus semuanya. Dan nantinya semoga Ibu dapat berhasil melaksanakan pembelajaran yang berinovasi dan semoga siswa Ibu yang kurang bisa membaca dapat bisa membaca dengan metode-metode yang akan Ibu laksanakan nantinya, dan mereka juga nyaman dan bahagia dalam belajar di kelasnya, Bu. Terima Tetap kasih Bu. semangat ya, Bu. Iya Bu. Istilahnya saya agak plong sedikit Bu setelah sering sama Ibu ini. Yang tadinya sama siapalah saya akan sampaikan gitulah. Jadi terima kasih Bu telah membantu saya memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama, sama-sama Bu Tere. Jadi dengan Ibu cerita juga saya jadi bertambah pengalaman saya, bertambah wawasan saya. Nah, kita sama-sama belajar, Bu. Bu, lain waktu kalau ada saya punya masalah, saya akan sharing lagi sama Ibu. Boleh ya kan Bu? Siap Bu, siap Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Tere.